Siapa nih di sini yang sering ngerasa standar kecantikan itu justru malah ngebebanin kita? Kayak harus punya kulit putih lah, harus punya badan kurus lah. Terus kalau kita nggak sesuai sama standar itu, sering banget kita malah jadi kepikiran sampai mikir kayak, duh berarti selama ini tuh gue nggak cantik karena warna kulit gue yang gelap atau badan gue yang nggak langsing. Nah ini tuh udah jadi masalah banget buat khususnya ya perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng, kenapa sih standar kecantikan ini justru malah bikin kita sulit buat embrace body positivity dan malah akhirnya bikin kita jadi nggak percaya diri. Without any further ado, let's discuss only on Sunday Talks. Kalau ngomongin standar kecantikan di Indonesia tuh pasti deh yang kebayang itu kayak cewek-cewek yang kulitnya putih, badannya langsing, dan juga memiliki wajah yang flawless kayak yang ada di iklan-iklan skincare. Ini tuh udah kayak apa ya? Kayak patokan untuk dianggap cantik. Tapi bener gak sih kalau semua orang itu harus memenuhi standar itu untuk diterima atau dianggap menarik? Faktanya, gak semua cewek di Indonesia itu terlahir dengan warna kulit yang putih dan badan yang langsing. Banyak dari kita yang emang udah terlahir, khususnya ya di Indonesia itu kan ciri khasnya warna kulitnya sawo matang. Terus juga punya bentuk tubuh yang beragam. Dan juga mungkin nih, banyak juga kan pasti yang punya jenis atau tipe kulit yang sensitif, jadi bikin dia jerawatan atau jadi punya stretch mark. Tapi standar kecantikan ini tuh malah justru bikin kebanyakan dari kita malah jadi nggak percaya diri, nggak pede sama penampilan kita gitu. Bahkan gak sedikit juga nih yang sampai rela merubah bentuk diri mereka supaya bisa diterima atau dianggap cantik. Contohnya nih, kalau kalian ada yang tahu waktu Tara Basro posting foto dirinya di sosial medianya, di situ kan dia kayak embrace her body gitu. Dia lagi nunjukin kalau badannya dia tuh emang lagi berisi dan kulitnya yang tan. Ya siapa sih yang nggak tahu Tara Basro? Tara Basro tuh kan emang punya ciri khas warna kulitnya yang sedikit gelap atau tan. Tapi di postingannya itu justru dia malah dapat banyak hate comment atau kayak komentar-komentar hujatan yang isinya tuh kritikan-kritikan netizen gitu ya, kayak nganggep dia tuh kok kayak nggak ngerawat diri ya karena badannya tuh jadi lebih berisi gitu dengan emang warna kulitnya dia yang sedikit tan. Ya lumayan tan lah. Jadi emang di postingan itu tuh malah banyak banget hujatan-hujatan yang diterima sama si Tara Basro. Dan mirisnya lagi yang komen-komen di fotonya dia di postingan dia ini justru kebanyakan tuh cewek atau mostly emang cewek semua sih kayaknya. Kayak harusnya dimana cewek sama cewek tuh harusnya saling support kan. Ini malah jadi saling ngejatohin. Malah jadi isinya apa ya, kayak hinaan-hinaan gitu. Padahal dia itu cuma mau nunjukin atau apa ya, kayak pingin ngasih awareness aja kalau misalkan kita sebagai wanita itu harus bangga sama bentuk tubuh kita dan warna kulit kita. Jadi apapun bentuknya, karena kan emang bentuk tubuh wanita itu kan beragam ya. Dan juga warna kulit, gak semua wanita itu putih, gak semua wanita itu tan. Jadi ya dari postingan itu dia lebih kayak apa ya, nunjukin kalau kita tuh semua sebagai wanita harus bangga dengan bentuk tubuh, warna kulit yang beragam gitu. Jadi jangan sampai kayak ngerasa insecure karena punya warna kulit yang gelap atau enggak putih, atau jangan insecure kalau misalkan kita lagi breakout kayak jerawatan atau lagi ada stretch mark, apalagi buat ibu-ibu yang baru habis melahirkan. Terus juga jangan insecure kalau misalkan ya bentuk tubuh kita kelihatan gak ideal gitu. Tapi ya miris banget sih kalau ternyata malah dapet banyak hujatan. Dan gilanya lagi ya yang mengkritik, menghujat itu masih sesama wanita. Kamu nih sebagai laki-laki nih, menurut kamu
standar kecantikan wanita tuh apa sih? Kecantikan soal apa maksudnya? Soal karakteristik apa? No, ya kalau dari appearance dulu deh. Kan banyak nih yang apa sih yang bilang kalau cantik itu tuh harus putih, harus langsing, dan buat terkaitan sama body positivity ini kamu setuju nggak kalau standar cantik itu emang harus putih, harus langsing? Ini kita nanya sama cowok langsung ya, ini kita minta pendapat dari pria, gimana sih pendapat mereka? Ya karena kalau misalnya nge-purein soal fisik terus kayak gitu kapan habisnya? Orang juga kalau perbandingan comparing segala macam itu justru nggak ada patokan ini adalah yang cantik maksimal, ini adalah yang cantik maksimal, nggak ada istilahnya. Yang bikin jadi menarik dan nggak justru bisa nggak membosankan gitulah ya. Kalau dia terus ngikutin soal ya pasti soal skincare, misalkan soal penampilan, fashion, jangan sampai mati soal itu ibaratnya. Kalau misalnya soal fisiknya gimana ya nggak apa-apa. Orang juga ada sistemnya orang yang cantik banget tapi bosan ngeliat lebih lama. Dan ada juga yang biasa aja tapi in frame dan lain sebagainya nyaman aja ngeliatnya gitu loh. Banyak kan? Kalau sebagai perempuan juga suka laki juga kayak gitu kan? Iya. Nggak sampai banget banget. Jadi ya sebenarnya cantik itu ini ya sesuai apa sih ya apa menyebutnya relatif kan? Ya apa yang dianggap sih kalau laki mungkin dia bisa menjaga diri. Ya, that's the point. Yang cantik maksimal kalau mandi aja 100 tahun sekali ya. Berarti tuh maksudnya yang nggak harus putih, nggak harus kurus, tapi setidaknya paling tidak ya bisa apa merawat dirinya ya. Jadi itu kan juga buat mereka sendiri nggak sih? Kalau bisa ngerawat, ya jatuhnya buat lebih ke health gak sih, kesehatannya mereka gitu kan. Kayak coba mulai olahraga tuh bukan karena pengen kurus aja, tapi karena pengen sehat, kan? Iya. Harus gampang gitu. Kalau ini kan sebenarnya lu mau seburuk-buruk apa fisik lu dari lahir, kalau lu bisa merawat diri kita tak pernah kan kelihatannya. Iya, tuh. Jadi ya itu dia pendapat dari emang sebenarnya sih nggak ada yang salah ya, karena merawat diri itu juga penting kayak. Tapi coba dirubah lagi mindsetnya. Kalau misalkan kalian ngoyo olahraga biar kurus, biar body goals, biar kelihatan apa sih kurus, biar masuk ke dalam karakteristik standar kecantikan yang ideal gitu. Coba dirubah mindsetnya. Kalian tuh butuh olahraga yang pertama tuh buat kesehatan. Ya buat punya badan bagus itu semua bonus. Ya nggak sih? Kayak ngerawat diri juga, kayak skincare itu masih oke gitu. Setidaknya ya kita ada kemauan juga buat ngerawat diri. Tapi bukan berarti itu menjadi patokan gak sih, kayak standar kecantikan itu benar-benar harus cantik, harus putih ya. Kalau misalkan dari lahir kulit kalian emang gak putih ya udah gitu, nggak usah maksain sampai ngerubah. Kurang aja kalimat itu rawat diri itu artinya rawat diri itu ya mau gimana pun perawakan kalian dari lahir kalian bakal tetap menarik. Setuju. Nah karena nih ada kasus lain juga, kayak contohnya kalau kamu tahu ya, kalian tahu nih, pernah juga ada Miss Indonesia, dia tuh sampai sempet dikritik juga nih, kayak dihujat kalau dia tuh terlalu gelap gitu karena kulitnya emang lumayan tan gitu. Jadi dia represent Indonesia ke ajang internasional, tapi malah dihujat sama ya netizen katanya, kok yang dipilih buat represent Indonesia di ajang internasional malah ceweknya yang kayak gini sih, yang kulitnya gelap, bukannya yang putih. Kan putih pasti lebih cantik, lebih menarik. Dan nih mirisnya lagi nih yang komen-komen masih sama wanita juga. Kayak hello guys, girls, harusnya kita tuh harus saling support gak sih? Makanya harus diajarin juga soal psikologis ya. Orang ada patokan cantik memang ganteng, kita tahu dari dulu. Tapi cantik ganteng ada gak sih, dia sering dengar soal kata relatif. Ya. Tentu jadinya ibaratnya dia bilang jelek. Orang yang B yang C itu bisa sebutin itu jelek. Iya. Itu semua gak bisa dipantau. Ini semua relatif gak sih? Iya. Betul. Terus ya kayak
dari kasusnya yang Miss Indonesia ini tuh benar-benar gila kan, kayak ini tuh udah jadi bukti nyata gitu kalau beauty standard atau standar kecantikan di Indonesia itu benar-benar terlalu terlalu kaku dan berpusat sama hal-hal yang menyoroti fisik lah, padahal nggak semua orang bisa memenuhi standar itu gitu. Terus kalau menurut gue standar kecantikan itu tuh harus terbuka dan menerima. Artinya apapun bentuk tubuh lu, apapun warna kulit lu gitu. Ya udah, kita harus saling menerima gitu. Gak ada juga gunanya membatasi definisi cantik itu hanya pada warna kulit, kayak punya kulit putih dibilang cantik, punya tubuh kurus dibilang cantik. Jadi cantik itu menurut gue kayak seharusnya ya tentang bagaimana kita bisa menerima dan merasa nyaman sama diri kita sendiri. Terus kita juga bisa menghargai keunikan diri kita masing-masing. Itu udah menurut gue definisi cantik gitu. Yang penting itu kayak tadi yang gue bilang tadi, lebih ke kesehatan dan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Terus ya bukan karena cuma pengen ngikutin tren atau ekspektasi yang justru malah bikin kita jadi selalu ngerasa nggak pernah cukup gitu. Ngecat juga kayak samponya tambah air. Iya itu kayak Samponya tambah air. Itu juga nggak tahu untuk air pump gede banget. Iya. Sampo, sabun ya, sampai kayak udah di pump gitu nggak keluar sabunnya, ya udah diisi air. Terus sampai warna sabunnya, sampai warna airnya tuh udah nggak putih lagi. Kalau masih ada putih kan berarti it means masih ada sabunnya kan. Kadang ini masih ada sabunnya, ya udah isi air lagi. Ini sampai warnanya udah bening lagi jadi air. Jadi nggak ada usahanya. Itu doang. Dengan mengubah cara kita memandang kecantikan itu sendiri, justru itu bisa bikin lingkungan jadi lebih positif, dan kita juga bisa lebih mendukung body positivity ke semua wanita gitu, supaya setiap perempuan khususnya di Indonesia itu bisa merasa cantik dengan cara mereka sendiri. Karena pada akhirnya kecantikan itu justru datang dari dalam diri kita sendiri, bukan semata dari fisik atau penampilan aja. Dari semua yang udah kita bahas, ini tuh nunjukin banget kalau standar kecantikan di Indonesia ini justru masih terlihat sangat sempit, gak fleksibel, dan bahkan bikin banyak orang, termasuk cewek nih, malah jadi gak percaya diri sama diri mereka sendiri. Tapi untungnya dengan adanya gerakan body positivity, kita udah mulai pelan-pelan nih melawan standar itu. Intinya kecantikan itu nggak bisa diukur dari satu standar aja, karena cantik itu beragam. Nah, jadi buat kalian nih cewek-cewek yang sering ngerasa nggak cukup, ngerasa insecure sama standar yang ada sekarang ini, standar kecantikan yang ada, coba deh kalian pelan-pelan buat embrace diri kalian sendiri gitu. Misalnya mulai aja dulu dari hal-hal kecil, kayak jadi lebih appreciate sama warna kulit kalian atau bentuk tubuh kalian. Dan pastinya hal-hal yang bikin kalian jadi unik. Percaya deh, gak ada yang lebih cantik daripada orang-orang yang percaya diri dan nyaman sama diri mereka sendiri. So, gimana nih guys? Menurut kalian penting gak sih ngikutin standar kecantikan ini, atau lebih baik buat cinta sama diri sendiri aja atau self love? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar, karena biar kita bisa diskusi bareng-bareng, dan juga buat supaya kita bisa saling support body positivity. Jadi share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrolin topik-topik kayak gini atau pembahasan-pembahasan lain yang lebih seru lagi. Pastinya kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sampai ketemu on next video on Setnya Talks. Bye-bye. Karena sejatinya kecantikan yang sejati itu muncul dari dalam, bukan dari fisik semata.
Bukan muncul anjir, datang. Kalau muncul tuh kesannya kayak toing gitu. Tubuh, bentuk muka, cuk. Bingung tadi mau ngomong apa, pleset. Puing 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 puing. Lalu nunggu sendawa bentar. Mendem suaranya. Oke. Udah nih. Tes. Enduy gendut, enduy. Nah ini. Itu nggak dari soundtrack. Kita banyakin biar ada suara. Komuk mulu tau kalau difotoin sama Indi. Terus senyum. Keren loh, dua like this. Smile too.